Oke, kembali lagi kita akan belajar tentang incomplete or missing participle phrases. Oke, kita belajar yang ini tentang participle phrases, yaitu participle phrases itu yang berakhiran ed sama ing. Yang pertama itu adalah participle phrases generally occur after noun. Jadi posisinya atau letaknya itu adalah umumnya itu letaknya itu setelah kata benda. Oke, they are actually reduced. Jadi yang participle phrases itu di reduce atau dihapus konektornya to shorten relative clauses. Present participle which always end in ing. Jadi ingat teman-teman ya, kalau participle phrases present participle itu berakhiran ing, kemudian kalau past participle itu berakhiran ed. Nah, teman-teman ya, to reduce adjective clause that contain active verbs. Jadi ini perlu diperhatikan, kalau ing itu yang kata kerja yang berakhiran ing itu maknanya aktif, tapi kalau yang ini maknanya pasif. Tuh, kita langsung ke contohnya. Minnesota, which joined the Union in 1858, became the 32nd state. Ini adjective clause with active verb dengan kata kerja yang aktif. Jadi Minnesota ini sebagai subjeknya, became ini sebagai kata kerjanya. Which joined the Union in 1858 ini sebagai kata keterangan tambahannya atau positif lah, bisa dibilang dengan positif dengan kata keterangan tambahannya. Kemudian kalau kita mau mereduce yang ini, jadi tetap Minnesota ini tetap di sini. Kemudian which joined the Union in 1858 ini cuma mana yang direduce itu adalah which. Ini dihapus. Kemudian join ini diubah menjadi ing. Larinya ke sini. Joining the Union in 1858 became the 32nd state. Jadi ingat teman-teman ya, kalau dia berbentuk adjective clause di reduce itu adalah dan maknanya aktif. Kalau maknanya aktif itu adalah tetap di misalnya di sini adalah misalnya join saya tanpa ed, nanti itu diubah menjadi ing. Joined dengan ed juga diubah menjadi ing. Kalau kita biarkan join-nya aja di sini, menjadi pasti maknanya itulah pasif karena ed. Gitu teman-teman ya. Kemudian past participle yang berakhiran dengan ed. But there are also many irregular forms. Jadi tapi banyak sekali lagi saya tekankan bahwa bukan hanya berakhiran ed, tapi ada irregular form itu kata kerja yang tidak beraturan itu. Bisa dibilang intinya adalah past participle itu adalah kata kerja ketiga, bukan hanya sekedar ed. Past participle are used to reduce adjective clauses with passive verbs. Jadi kalau kata kerjanya berbentuk pasif di kalimat itu, kita menggunakan ed atau kata kerja ketiga. Tetapi kalau aktif itu kita tinggal tambahkan ing. Contohnya, William and Mary College, which was founded in 1693, is the second oldest university in the United States. Jadi William and Mary College ini adalah subjeknya, verbnya itu adalah is. Oke. Kemudian kalau di reduce, ini kan bentuknya pasif. Ingat-ingat ya, ini bentuknya pasif. Kalau di reduce itu adalah William and Mary College, founded in 1693, is the second oldest university in the United States. Itu teman-teman ya. Kalau yang di atas ini maknanya aktif, kalau yang ini artinya maknanya pasif. Kalau di sini artinya menggabungkan atau bergabung. Kalau yang ini artinya ditemukan
atau yang pokoknya yang berawalan di dalam bahasa Inggris itu. Kemudian next, participle phrases can also come before the subject of a sentence. Nah, jadi bisa juga participle phrases ini datang atau berada di di awal kalimat. Misalnya joining the Union in 1858, Minnesota became the 32nd state. Jadi tidak bisa dia menjadi subjek, cukup sebagai kata keterangan tambahan doang. Oke, sama kasusnya sama yang kedua ini juga, bukan sebagai subjek, tetapi sebagai kata keterangan tambahan. Subjeknya mana? William and Mary College ini. Oke, jadi William and Mary College ini satu ya, bukan ini satu nama. William and Mary College ini satu nama, bukan William satu kemudian Mary satu. Ini satu nama kesatuan, makanya dia pakai is di sini. Itu teman-teman ya. Kemudian langsung ke contohnya, bisa teman-teman lihat di sini. Natural resources provide the raw materials to produce finished. Oke, to produce finished goods. Ini jawabannya yang let's check it out, man. Oke, option B is the passive verb. Oke, kalau yang B ini maknanya pasif. Jadi langsung kita analisis dulu. Natural resources ini adalah subjek, provide adalah verbnya. Sementara di sini adalah are needed. Di sini ada kata kerja. Ingat ya, kata kerja ketiga ini bukan seutuhnya sebagai kata kerja tanpa ada bantuan dari to be. Nah, dengan bantuan to be ini jadilah dia sebagai kata kerja, teman-teman ya. Tanpa bantuan dari to be, dia berposisi sebagai adjektif. Tapi kalau ada to be dari sebelumnya, itu adalah posisinya sebagai kata kerja. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, the sentence cannot contain two main verbs. Nah, jadi nggak bisa dua kata kerja di sini, sementara tidak ada konektor. Kalau yang C, creates an adjective clause. Nah, ini membentuk adjective clause, but the verb in the clause inactive. Tapi kata kerjanya itu dengan bentuk aktif. And a passive verb is required. Dan passive verb itu dibutuhkan di sini. Kita tidak membutuhkan yang kata kerja aktif. However, a relative clause with passive verb which are needed would be a correct answer. Kalau dia misalnya ada to be di sini atau bentuknya pasif, pasti ini jawabannya yang benar, yang C. Kemudian choice D is a present participle and has an active meaning. A past participle is needed. Okay. Natural resources provided the raw materials needed to produce finished goods. Dibutuhkan untuk needed to produce finished goods, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham tentang participle phrases ini. Itu yang present participle. Present participle itu berakhiran ing, hasil reducing dari adjective clause. Yang ing ini maknanya aktif. Kalau yang past ini maknanya pasif. Kalau yang berakhiran ed atau kata kerja ketiga, gitu. Langsung saja contohnya teman-teman ini bisa lihat. Contohnya nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian nomor 6. Nomor 6 sampai nomor 9. 10 sampai 12. Itu teman-teman ya. Teman-teman bisa pelajari atau bisa melihat contohnya ini, dan kemudian nanti saya sertakan jawabannya di kolom deskripsi, teman-teman ya.